Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan Happy Chinese New Year ya. Di tahun kuda emas ini semoga kita semua bisa semakin cuan gitu ya, semakin cuan, sehat-sehat dan bisa sukses terus gitu ya ke depannya di tahun 2026 ini. Jadi sekali lagi selamat Chinese New Year buat teman-teman yang merayakan. Dan ya, kembali saya buat watchlist ya, watchlist saham untuk trading tanggal 18 Februari 2026 gitu ya. Disclaimer kalau saya itu tidak mengajak teman-teman untuk transaksi baik itu beli atau jual. Jadi kalau teman-teman melakukan transaksi baik itu beli maupun jual itu keputusannya sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Dan ya saya sharing saham yang berdasarkan analisa saya menarik again. Ya kita sangat mungkin berbeda pendapat, berbeda point of view dan ya itu biasa aja gitu ya. Dan saham-saham yang saya pilih itu biasanya saham-saham yang liquid gitu ya, yang liquid, yang lagi ada momentumnya dan volumenya lagi increase, yang lagi perform gitu ya. Dan ya saham yang saya pilih itu biasanya punya resiko yang juga tinggi. Jadi makanya again ya, teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, untuk tanggal 18 saya punya dua saham dari grupnya Bakri ya, yang dua lagi dari grupnya Bapak Happy Hapsoro gitu ya. Nanti saya akan jelasin secara detail kenapa saham ini saya mention. Mungkin sedikit ya saya mau info-info aja, update-update aja soal market. Ini saya share-nya dari handphone ya gitu ya, dari handphone. Nah, jadi kemarin hari Jumat itu IHSG kita itu minusnya 0,64% ya, minus 0,64% dengan total net foreign sale gitu ya 2,2 T. Tapi ini saya rasa tidak perlu begitu dikhawatirkan karena top 1 dan top 2 foreign net sale-nya itu ya, top satunya adalah BBCA ya. Foreign outflow-nya 1,3 miliar. 1,3 triliun atau 1.300 miliar. Dan ini sangat besar ya. Jadi buat teman-teman yang jadi holders ya bisa coba ceki-ceki dan analisa lebih mendalam deh sahamnya ini ada apa nih gitu ya. Karena terus dibuang asing dalam jumlah yang besar. Dan top 2-nya ini Bumi. Bumi juga rasa-rasanya tidak perlu jadi hal yang dikhawatirkan banget lah gitu ya. Kenapa? Karena 200 value sebesar 233 miliar yang outflow dari Bumi investor asing ini kebanyakan ini jumlah terbesarnya ini sellernya adalah YU ya, yaitu Chengdong gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini Bumi malah jadi mention yang saham yang saya mention ya. Nanti coba kita pantau-pantau aja ya, langsung aja detail marketnya ya teman-teman. Jadi seperti biasa sebelumnya ini indeks global gitu ya, indeks global yang tadinya saya khawatirkan mungkin akan ada banyak perubahan di fase libur hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu ya. Tapi ternyata 4 hari ini kayaknya adem ayam aja gitu ya. Komoditis gold yang saya lihat ada koreksi gitu ya. Jadi ya seperti gitu, nggak ada secara makro, nggak ada hal-hal sentimen negatif yang besar gitu ya. Menurut saya harusnya sih IHSG kalau seandainya besok merah pun akan merah tipis aja gitu ya. Seperti gitu. Dan sebelum masuk ke pembahasan sahamnya, teman-teman saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk beberapa orang yang sudah traktir saya kopi, buy saya kopi gitu ya. Yang pertama ini ada Bapak Agamdo ya, terima kasih Bapak Agamdo sudah traktir saya kopi. Lalu dari thanks yang ada di YouTube juga saya dapat traktiran ini dari Bapak Gufron Wiguna. Bapak Gufron Wiguna 1428 dan juga ada Bapak Triwan 6143 Bapak Tri dan Bapak Gufron. Thank you ya Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak-bapak cuannya makin banyak gitu ya. Seperti gitu. Jadi langsung ke pembahasan watchlist saya di hari Jumat kemarin ya. Udah 4 hari nih nggak bikin konten ya. Jadi yang pertama kemarin Zata, Tins Energi dan SMGR. Zatanya sendiri ini akhirnya closingnya minus. Menurut saya udah kurang begitu oke. Menurut saya ya untuk besok ini rasa-rasanya udah kurang begitu oke. Ya akhirnya dia turun opennya terus dia naik. Jadi saya juga sempat scalping di sini teman-teman. Akhirnya saya malah CL di sini. Saya CL tipis ya 0,5
0,3 berapa gitu, rugi fee, netnya masih rugi tapi kecil ya karena itu, dan ya ini saya ngeliat ini udah nggak waras sih ini. Jadi seperti gitu Tins, ya Tins ini akhirnya closingnya minus ya, merah 0,33 ya. Ini sebenarnya saham menurut saya ini masih harus wajib dipantau karena posisinya udah cakep nih. Hari ini hari Jumat kemarin juga nih merahnya koreksinya dengan cenderung low volume ya. Justru yang malah volumenya mengkhawatirkan itu SMGR koreksinya nih. Nah ini kan udah breakout, ini breaknya ya, ini saya bikin lukis. Ya ini breaknya, dia posisinya kemarin hari Kamis sudah breakout, di hari Jumat turunnya 5,9%, tapi ya dengan volumenya juga bukan kecil banget gitu ya, gede. Jadi ini agak sedikit mengkhawatirkan. SMGR saya masih punya ya, saya punya 3055 average saya gitu ya. Jadi mungkin ini besok hari Senin atau ya mungkin bukan hari Senin ya, hari Rabu ya. Hari Rabu ini besok akan saya coba pantau ketat, kalau seandainya nggak sesuai ini saya akan CL di mungkin 29, range 2980 lah ya saya CL, karena di sini di 3000 ada support angka bulat ya 3000, jadi saya mungkin akan CL 2980. SMGR ya, SMGR yang saya punya di Porto. NRG juga menarik ya teman-teman, ini udah saya mention 2 kali ya. Jadi di hari Kamis saya mention NRG, di hari Jumatnya juga saya mention NRG. Dan 4 orang yang traktir saya mungkin paling mungkin ini pasti cuannya kemungkinan ya, saya bisa salah, NRG yang dapat cuannya. Seperti gitu ya. Semoga ya teman-teman dari WL tanggal 13 kemarin ada yang cuan gitu ya. Dari 4 ini yang saya pegang barangnya SMGR ya. Seperti gitu, dan besok watchlist saya ada Bumi, Dewa, Bufa, dan juga Ratu. Ini Bumi sebelumnya saya udah mention di grup KB Valburi saya, dan kemarin hari Jumat saya tambah ya, saya average up. Jadi saat ini average saya di Bumi ada di 272 ya, ada di 272. Jadi dua saham yang lain kemarin-kemarin udah beberapa saya trade langsung saya TP, jadi saya fast trade aja gitu ya. Jadi yang saat ini nangkring di porto saya itu ada Bumi ya, floating profitnya udah sekitar 7%-an gitu ya. Sama SMGR floating loss 1,4 persenan gitu ya. Nah besok ini Bumi kembali saya mention untuk di scalpingin, tapi bukan berarti Bumi ini jelek untuk di hold ya. Jadi analisa saya sederhana teman-teman, di fase penurunan berita mengenai MSCI itu kan ini 2 kali ya ARB. Nah ini udah sampai di titik bottomnya, dan rasa-rasanya sentimen negatifnya udah berhenti, dan Bumi terlihat sudah mulai ada inflow, dan inflownya ini juga besar, salah satunya dari AK UBS ya. AK UBS ini beli 227 miliar ya. Jadi ini udah indikasi yang menurut saya menarik, cuman memang seller dari foreignnya masih besar YU ya. Ini kan by the way YU ini CGS ini kan kemungkinan besar dia adalah broker yang dipakai ya sama udah nggak masuk di sini ya, Cengdong. Nah ini, nah, cuman dia masih 2,8 harusnya ini udah berubah ya, cuman kan karena T+2 jadi datanya belum terupdate mungkin. Dan biasanya yang kemarin-kemarin saya pantau dan banyak yang udah sampaikan bahwa dia pakainya pakai YU ya untuk distribusinya. Dan by logic kalau seandainya barang dia udah habis, harusnya tekanan jualnya udah cenderung reda gitu ya. Ya memang ini di saham Bumi sampai kemarin hit 400, banyak retail yang masuk dan juga sangkut gini di sini gitu ya. Cuma saya kok rasa-rasanya berpendapat ini saham akan punya apa ya, potensi besar untuk masuk ke MSCI. Jadi itu alasan saya buy-nya juga bukan di harga murah, saya punya average 272 ya. Jadi saya udah nunggu rekonfirmasi beberapa hari gitu ya. Dan ya besok ini saya rasa dia besok akan hijau lagi, dan rasa-rasanya nih nggak akan lama ya dari target. Saya punya target si Bumi ini di 350 sampai 360-an ya. Ini saya punya target untuk resistnya Bumi. Jadi ya rasa-rasanya sih ini akan tercapai dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang mau buy and hold, saya rasa Bumi ya bisa jadi salah satu pilihan lah ya menurut saya. Tapi again tetap pakai
area stop loss juga gitu ya, pakai area stop loss juga. Seperti gitu. Yang kedua ini saham yang besok akan saya watchlist ketat yang mungkin akan saya tradingin ya, itu adalah Dewa. Ya masih satu grupnya, sahamnya Pak Bakri. Ini juga saham yang menurut saya udah jelas oke. Ini pernah saya mention dulu ya, dulu banget di November waktu masih harga 400. Cuman saya nggak, ya itu dia ya. Bukan diamond hand, tidak bisa sabar untuk hold saham. Jadi saya ambil spread tipis-tipis terus ya, tradingin di tipis-tipis terus ya. Nah, sekarang ini udah ada indikasi menarik lagi Dewa, dan menurut saya untuk dipantau untuk trading besok di hari Rabu ini juga cenderung oke. Di sini algoritma Stockbit mengatakan ini small distribution, tapi saya kok ngelihat small distribusi besarnya ini dilakukan mostly ini oleh broker-broker yang sering dan banyak dipakai sekuritas ya. Ada Mansek, lalu ada Stockbit dan Ajaib Sekuritas gitu ya. Ini Ciptadana sama Philip. Philip ini banyak dipakai retail. Kalau Ciptadana sih rasa-rasanya nggak terlalu banyak. Dan ini jadi indikasi yang menurut saya positif gitu ya. Saya lihat foreign-nya ya. Ini juga udah mulai berani mencatatkan beli bersih yang lumayan size-nya di saham Dewa. Jadi saham Dewa juga besok saya akan pantau gitu ya teman-teman. Yang kedua dan ketiga ini sahamnya Bapak Happy Hapsoro ya, Bapak Happy Hapsoro. 3 dan keempat yaitu Bufa sama Ratu. Ratu ini selain untuk di scalpingin, kalau seandainya teman-teman punya view trading lebih panjang, saya rasa ini juga bisa jadi salah satu pilihan untuk swing. Tapi saya masih belum berani ya, belum confirm ke share ke teman-teman di YouTube membership ya untuk swing dulu, karena ya saya merasa marketnya belum jelas arahnya. Kenapa gitu? Memang saya berasumsi ini rasa-rasanya kita nggak akan diturunkan peringkatnya sama MSCI dari emerging market ke frontier. Tapi kok selama itu belum ada keputusan atau informasi resmi, saya kok merasa masih tetap ada potensi market kita kena massive outflow. Jadi saya masih tetap kayak jaga-jaga aja sih gitu teman-teman ya. Alasannya kalau teman-teman mau beli Ratu, saya pikir kalau dapat harga bagus itu boleh di hold adalah karena dia dari all time high-nya di area 12 ribuan itu ini udah terkoreksi dalam banget gitu ya. Udah 46%-an, dan ini udah mengindikasikan dia tidak membuat low baru di sini. Udah harusnya kalau nanti dia koreksi dapat di area 6.000, 6.100 ini oke. Cuman kalau untuk trading ini menurut saya juga masih oke. Untuk trading harian menurut saya juga oke. Alasannya kenapa? Karena data transaksinya ya teman-teman ini terkonfirmasi menurut saya retailnya jualan. Yang nampung ini Supra. Siapa ya teman-teman di sini yang pakai Supra? Harusnya nggak ada ya, harusnya sih nggak ada ya. Jadi ini ada XL, XC, ini salah satu broker-broker yang saya jadiin acuan, Beki sama XA, NH Korindo ya, Kisi Sekuritas gitu. Jadi ini alasannya. Jadi menurut saya Ratu menarik untuk dipantau day trade ya, dan saya juga sampaikan bahwa kalau teman-teman mau ya untuk swing trade gitu ya, ini udah oke si Ratu untuk teman-teman cari posisi untuk long, karena saya yakin ini Ratu juga udah sempat banyak informasi-informasi beredar bahwa dia akan ada dalam waktu dekat banyak corporate actionnya gitu ya. Cuman apa saya juga masih belum detail ya, saya juga nggak mau masuk terlalu dalam ke sana. Dan yang terakhir ini saham Bufa ya. Bufa sentimennya apa? Dalam waktu dekat di tanggal 26 Februari dia akan melangsungkan RUPS gitu ya. Ini juga saham udah sama modelnya, chartnya sama Ratu mirip-mirip ya. Udah selling pressure-nya sudah selesai gitu ya, dan udah mulai ada indikasi kuat rebound. Tandanya apa? Tandanya volumenya udah mulai keluar, volume hijaunya ini udah mulai keluar, udah mulai besar gitu ya. Dan terkonfirmasi juga dari transaksi hariannya ini retail udah banyak keluar. Ini saya berasumsi LG-nya ini fund gitu ya. Trimegah Sekuritas ini fund, lalu ini ada scalper besar biasanya main pakai ini juga. Sekuritas yang saya pakai CP ada di sini juga, dan ya ini saham Bufa juga besok akan saya pantau gitu ya. Jadi seperti gitu. Dari 4 saham saya pikir kalau untuk buy and hold saya masih ngelihat Bumi sama Ratu oke. Kalau buy and hold, kalau untuk trading pendek 4 ini juga menurut saya oke. Cuma yang ada di portofolio saya ada Bumi, dan Bumi ini targetnya ke berapa? Saya mau sampaikan target saya di Bumi 350-an lah, harusnya dia capai area 350-an, area sini ya.
Dan ini juga jadi area yang udah berkali-kali disampaikan bahwa area amannya dia untuk masuk MSCI di periode Mei ya. Jadi periode Mei itu pengumumannya, saya takut salah info tapi Mei itu udah nggak akan terlalu lama ya teman-teman. By the way, paling kita tinggal di Maret, April. Jadi rasa-rasanya price ini akan cepat. Jadi ya kalau seandainya udah hit di sini saya akan TP sih walaupun belum dekat-dekat pengumuman, nanti lihat lagi gitu ya. Seperti gitu sama Ratu ya tadi yang saya bilang kalau mau teman-teman hold lebih lama ya ini Ratu. Alasannya apa? Ini udah selling pressure-nya udah selesai dan ini harusnya udah akan balik arah ya. Areanya juga udah di area-area support sebelumnya. Area-area support sebelumnya tuh di area 6 ribuan something ya, 6.800, 6.700 ya area sini. Jadi posisinya juga di sini kalau teman-teman pakai buat trading plan untuk swing saham Ratu, saya pikir range risk 7%-an ini oke ya. Dari titik closing ini, tapi 7%-an itu di 6.100. Tapi kalau menurut saya sih saham Ratu ini bisa dicicil ya belinya, beli bertahap gitu ya. Jadi dapat average yang bagus karena ya masih sangat mungkin ini by the way saham Ratu ini kadang-kadang pergerakannya suka ngejarum beberapa kali gitu ya. Jadi dia sempat turun akhirnya baliknya hijau gitu ya. Seperti gitu sih dan strategi trading saya seminggu ini saya rasa masih sama ya. Masih buy and hold saham nggak banyak gitu ya. Saya tuh sebenarnya dari dulu ya udah punya apa namanya semacam pedoman lah gitu ya. Saya nggak suka terlalu hold barang terlalu banyak gitu ya. Saya maksimal 4. Kalau seandainya market lagi bullish paling maksimalnya itu 7, 6 atau 7 emiten gitu supaya portofolio alokasi saya juga terkonsentrasi di sana gitu ya. Dan saat ini yang ada di porto saya itu Bumi sama SMGR. Jadi dua itu SMGR kalau 29 berapa tadi 29 2980 2970 saya akan CL ya. Ini saya sambil bukain deh. Ya. Di sekitaran sini kalau break bawah ini saya akan exit dulu gitu ya. Saya punya average-nya di 3055 ya, 3055. Jadi seperti gitu teman-teman. Semoga besok marketnya bisa berpeluang kasih kita cuan. Thank you buat teman-teman sudah menonton. Videonya udah terlalu lama ya, tapi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan juga besok 4 saham ini perform dan bisa kasih kita cuan gitu ya. Oh dan mungkin tambahan saya mau sampaikan ini rasanya perlu untuk disampaikan ya karena saya merasa ini perlu untuk disampaikan. Ya, saham Hill buat teman-teman yang punya barang atau yang berencana mau mantau atau mau beli nge-watchlist saham Hill, saya cuma sarankan hati-hati. Alasannya kenapa? Nggak usah panjang lebar ya. Karena ini sellernya besar sekali volume yang terjadi kemarin dan sellernya ini dari YU CGS Sekuritas. Kalau saya perhatikan di profil CGS Sekuritas ini memegang 20% kepemilikan ya dari saham Hill dan saya takut salah ngomong tapi potensi asumsi saya ini saya mesti dalam ya menganalisa cuman by logic dia punya 20% kepemilikan dan kemarin sahamnya ARB lock dan dia jualan top 1 ya. Dia punya value-nya berapa ya tadi? 20% dan ini 2 juta lot ya, 2,9 juta lot atau ini value ya. Ya whatever it is lah, teman-teman by logic aja dia ini pemegang saham terbesar dia buang dan ini yang beli udah jelas retail. Jadi buat teman-teman yang mau consider cari posisi di sini, saya pikir ada sesuatu yang kurang oke di saham Hill jadi hati-hati. Volume juga ini nggak natural ya. Ini volume nggak natural. Ya mungkin ada repo kah atau apa ya saya takut salah sebut tapi menurut saya hindari. Satu lagi saham yang perlu dihindari ini saham mungkin banyak yang nggak suka nih sama saya tapi nggak apa-apa. Saya pikir ini harus dihindari saham INDS ya. Naiknya udah nggak wajar teman-teman, naiknya udah nggak wajar. Ini yang dorong YP sama XA kalau saya nggak salah ya. Ini karena soalnya saya tahu nih movernya dari dulu main pakai YP sama XA, tuh ya. Dan kalau ditarik sampai di Desember ini top buyernya udah retail semua dan ya yang biasa nge-mention itu pakai YP sama XA. Ya kalau kita lihat pakai XA ini NH Korindo dia average-nya di 653 di 653. Jadi 653 di sini. Nah, tuh
sorry, anggaplah 700, udah 200% dia. Jadi kalau seandainya dia siram turun ARB berkali-kali ini ya dia akan masih posisinya hijau, cuan gitu. Jadi hati-hati. Ini RG Provindo Sekuritas yang jadi top sellernya sama AZ. Jadi ini saya rasa udah bukan indikasi yang oke. Ya mungkin banyak yang gak suka karena saya ngomongin ini, tapi ya saya sampaikan aja bahwa INDS sama HIL saran saya hindari dulu. Kalau mau trading, karir bertradingnya panjang, hindari dulu. Alasannya tadi udah saya sampaikan ya, jelas ya. Itu aja. Thank you. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.